Kisah bermula di sebuah desa di mana pada hari ini seorang gadis remaja sedang bersiap untuk pergi ke sebuah kota di negara Kamboja. Tujuan wanita tersebut adalah untuk merantau sekaligus menemui bos barunya. Setibanya di kota, ia pun disambut oleh majikannya yang kemudian wanita tersebut disuguhkan sebuah botol minuman yang berisikan obat bius. Dengan demikian, hal ini membuat kita mengetahui bahwa fakta yang sebenarnya adalah mereka akan menjual wanita tersebut sekaligus menjadikannya wanita penghibur di sebuah tempat. Setelah itu, scene beralih kepada seorang polisi Kamboja yang bernama Tony Vitayakul, di mana pada saat ini ia menyamar sebagai pembeli. Dalam menjalankan misinya tersebut yang bertujuan untuk membasmi semua anggota kriminal penjual manusia, ia pun membantai semua orang yang berada di sana. Setelah mengetahui informasi lebih lanjut, ia pun memberikan beberapa uang kepada wanita itu sekaligus menyuruhnya untuk kembali ke desa asalnya. Beralih ke sebuah restoran, kita semua diperkenalkan kepada seorang bos besar bernama Viktor Dragovic. Viktor sendiri adalah ketua dari sebuah organisasi perdagangan manusia internasional. Pada saat ini Viktor menemui keempat anaknya yang bernama Andre, Ivan, dan Golan, namun tidak dengan Janko yang tidak bisa hadir karena saat ini ia sibuk menjalankan bisnisnya. Tujuan berkumpulnya keluarga Viktor adalah untuk merayakan ulang tahun Andre yang kesekian tahunnya, sekaligus membahas bisnis mereka masing-masing. Di sebuah kantor polisi, beberapa agen FBI sedang menyusun rencana untuk menangkap seorang Viktor, yang mana pada sebelumnya mereka mendapatkan informasi bahwa Viktor sendiri akan menjalani transaksi jual beli di sebuah pelabuhan. Dengan adanya informasi itu, sang kapten FBI yang bernama Nick menyusun rencana untuk menangkapnya di tempat tersebut. Singkat cerita, Viktor yang akan melakukan transaksi bersama Andre, yang kemudian mereka dibuat terkejut dengan tewasnya semua orang yang akan dia jual. Dengan adanya kejadian tersebut, Viktor menyiksa anak buahnya yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Tak berselang lama, Nick yang didampingi oleh rekannya yang bernama Reed, ia pun menyerbu tempat tersebut dengan mengerahkan beberapa pasukan terbaiknya, yang kemudian baku tembak pun terjadi di sana. Dalam pelarian tersebut, Andre harus tewas dengan beberapa tembakan di tubuhnya. Dengan perasaan yang sangat bercampur marah, Viktor pun menyerahkan diri kepada mereka. Di kantor polisi yang berpusat di Rusia, Viktor yang diinterogasi oleh beberapa agen tertinggi FBI, ia pun juga ditemani oleh pengacara pribadinya. Di saat itu juga hal mengejutkan pun terjadi di mana Viktor terbebas dari tuduhan atas dirinya. Hingga akhirnya ia pun terbebas dari hukuman penjara. Hal itu terjadi karena ada segelintir orang FBI yang telah menerima uang suap darinya. Beralih ke sebuah bar di mana pada saat ini Tony menemui rekannya yang bernama Min. Min sendiri adalah mata-mata kepolisian sekaligus kekasih dari seorang Tony. Dalam tugasnya tersebut, Min harus mencari informasi tentang pergerakan Janko, yang mana ia sendiri juga sebagai pembisnis penjual manusia. Di ruangannya tersebut, Janko mendengar kabar dari saudaranya bahwa Andre telah tewas di tangan polisi FBI, dan mereka pun berencana untuk membalaskan dendam kepada seseorang yang telah membunuh saudaranya itu. Beralih kepada Nick yang saat ini tiba di rumahnya. Di sana pun ia menemui putri kesayangannya yang bernama Sofia dan juga istrinya yang bernama Rosa. Di tengah malam ketika Nick menerima telepon dari seseorang, tiba-tiba sebuah RPG menghantam rumahnya tersebut yang mengakibatkan sebuah ledakan cukup besar.
Pelaku dalam penyerangan tersebut ternyata adalah Ivan dan Golan, yang mana tujuan mereka adalah untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya yang tak lain adalah Andre. Di sana pun mereka membunuh Rosa dengan senjata yang mereka miliki, dan tak luput juga Sofia yang menjadi korban atas kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Nick harus dirawat di rumah sakit, dan sebagai rekan kerja di kepolisian, Reed dan Castello menyambanginya sekaligus memberitahukan bahwa istri dan anaknya tidak terselamatkan. Dengan perasaan yang sangat marah, ia pun memutuskan untuk kembali memburu Victor dan juga keluarganya, sekaligus mencari keadilan dengan caranya sendiri. Setelah itu, Nick mendatangi kedutaan Rusia, di mana para anggota di sana adalah biang kerok atas terbebasnya Victor. Ia pun membunuh satu persatu dari mereka, sekaligus mengumpulkan informasi tentang keberadaan Victor saat ini. Beralih kepada Victor yang saat ini berada di Kamboja, terlihat ia mendatangi sebuah gedung pemerintahan di sana. Tujuannya adalah untuk meminta sebuah tempat yang aman, di mana tempat tersebut berada di daerah perbatasan antara Kamboja dan Laos. Menurut kepala pemerintahan di sana, hal tersebut cukup sulit untuk ia lakukan karena tempat itu berada tepat di daerah perbatasan negaranya. Namun dengan adanya sebuah ancaman bagi keluarganya sendiri, ia pun menyetujui permintaannya tersebut. Beralih kepada Reed yang saat ini berada di Thailand, terlihat ia sedang bersama Tony dengan maksud untuk menangkap Nick yang sebentar lagi ia akan datang ke sana. Pada saat ini Reed berkata kepada Tony bahwa Nick adalah seorang pembunuh anggota kedutaan Rusia dan menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Setelah sampai di sebuah bandara, mereka pun mencari keberadaan Nick saat ini. Dalam pencarian tersebut, Reed menembak rekannya sendiri hingga tewas, dan ia pun melakukan hal yang sama kepada dirinya. Di saat itu juga Reed memberikan pistol miliknya kepada Nick. Entah apa yang ia lakukan saat ini, kita masih belum mengetahui maksud dan tujuannya. Dengan tewasnya rekannya tersebut, Reed mengatakan bahwa Nick yang telah melakukan hal itu, hingga akhirnya keberadaan Nick berhasil ditemukan oleh Tony, dan kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Di akhir aksi mereka, Tony sangat kewalahan untuk menangkap seorang Nick, dan ia pun berhasil meloloskan diri. Malam harinya, Tony mendapat telepon dari Min bahwa Nick berada di klub di mana ia berada. Melihat perbincangan tersebut, Reed yang berada di kursi belakang mencatat waktu pembicaraan mereka. Entah apa tujuannya tersebut. Beralih kepada Nick yang sedang mencari Janko sebagai dalang atas terbunuhnya istri dan anaknya. Ia pun berencana untuk membunuhnya di sana. Namun sayang Janko tidak ada di tempatnya tersebut. Alhasil anak buah Janko pun menjadi korban setelah mengumpulkan beberapa informasi darinya. Tony yang telah tiba di sana, ia pun memulai aksinya tersebut, dan kejar-kejaran pun kembali terjadi di antara mereka. Di saat itu juga Tony menuduh Nick yang telah membunuh rekannya tersebut. Namun Nick yang bukan pelaku sebenarnya, ia pun mengelak atas tuduhan itu. Hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di sana.
Di akhir pertarungan mereka, Nick kembali berhasil meloloskan diri. Dan pada saat itu juga Tony merasa heran jika Nick sebagai pelaku atas tewasnya rekannya tersebut, ia pun pasti akan membunuhnya di saat mempunyai kesempatan seperti di akhir pertarungan mereka. Setelah itu Reed mendatangi Tony di mana pada saat ini ia diam-diam mengambil ponsel pribadi miliknya. Yang kemudian Reed kembali ke klub dengan maksud ingin mencari tahu siapa seseorang yang telah berbicara dengan Tony. Dengan sebuah ponsel milik Tony dan waktu panggilan yang ia catat, Reed pun berhasil menemukan orang tersebut yang tak lain adalah Min. Beralih kepada Nick yang saat ini sedang menyusup ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah gudang penahanan hasil penculikan milik Janko. Tujuannya ke sana adalah untuk membunuh Janko sekaligus mencari informasi lebih lanjut di mana Victor berada. Hingga pada akhirnya aksinya tersebut diketahui oleh semua anak buah Janko dan dari sinilah baku tembak pun terjadi di tempat tersebut. Janko yang mengetahui bahwa dirinya dalam bahaya, ia pun mencoba kabur dari tempat tersebut. Di saat itu juga Ivan dan Golan datang menemuinya. Bukannya untuk membantu saudaranya tersebut, mereka pun malah membunuh Janko saat itu juga. Nick yang mengetahui hal itu, ia pun segera menanyakan di mana Victor berada. Dan setelah ia mendapatkan informasi darinya, ia pun tewas saat itu juga. Tak lama kemudian anak buah Ivan dan Golan mendatangi tempat tersebut yang langsung memberondong Nick dengan senjata yang mereka miliki. Dalam baku tembak tersebut Tony pun tiba di sana dan langsung menodongkan sebuah senjata kepada Nick. Di saat itu juga Nick berkata kepada Tony bahwa penembakan atas rekannya tersebut bukanlah perbuatannya, melainkan Reed yang telah melakukan hal tersebut. Mengetahui bahwa perbuatannya telah terungkap, Reed datang dan menembaki mereka. Alhasil Tony yang sangat marah, ia pun menghajarnya dan disinilah pertarungan di antara mereka terjadi. Kemudian di saat Reed sudah tidak berdaya, ia pun mengakui bahwa dirinya telah lama bersekongkol dengan Victor. Hal itu ia lakukan tak lain adalah karena uang. Dan di saat itu pula Tony membunuhnya dengan sebuah tembakan. Dalam situasi saat ini, Tony dan Nick memanfaatkan waktunya tersebut dengan membebaskan semua tahanan yang berada di sana. Dan dari sinilah mereka berdua bekerja sama untuk memburu Victor, yang pada saat ini mereka sedang menuju ke sebuah tempat di mana Victor berada. Beralih kepada Victor yang saat ini sedang bersama Min, ia pun menyuruh Ivan untuk membunuhnya sebagai balasan atas perbuatannya menjadi mata-mata kepolisian. Tony yang ternyata sudah ada di sana, ia pun berhasil menyelamatkannya sekaligus membunuh Ivan saat itu juga, yang kemudian baku tembak pun kembali terjadi. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Golan meminta ayahnya untuk pergi dari tempat tersebut, sementara ia sendiri akan menghadapi mereka berdua. Dalam usahanya tersebut, Golan mencoba untuk membunuh Min. Namun dengan sedikit perlawanan yang ia lakukan, Tony pun berhasil membunuh Golan dengan sebuah tendangan mautnya. Di sisi berbeda, Victor yang mencoba kabur, ia pun berhasil dicegat oleh Nick setelah beberapa tembakan mengenai sang pilot tersebut. Hingga akhirnya heli yang ia tumpangi pun hancur setelah menghantam tanah di sana. Nick yang melihat kejadian tersebut, ia pun menghampiri Victor dan pertarungan pun terjadi di antara mereka.
Dalam pertarungan ini, Victor mengatakan bahwa Sofia yang tak lain adalah anaknya berada di sebuah tempat yang mana pada sebelumnya Victor telah menjualnya kepada seseorang. Mengetahui hal tersebut berarti Sofia masih dalam keadaan hidup setelah penyerangan yang terjadi di rumahnya. Kemudian 1 bulan setelah kejadian tersebut, Tony memberikan sebuah berkas kepada Nick sekaligus memberitahukannya di mana Sofia berada saat ini. Pada saat ini juga Tony dan Min memulai untuk menjalankan kehidupan baru mereka. Sedangkan Nick sendiri ia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Sofia, anak satu-satunya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil di negara Hong Kong yang sedang mengendarai mobil. Terlihat seorang ayah bernama Lee sedang bergurau dengan putrinya yang bernama Wingxi. Dalam perjalanan mereka, tampaknya istrinya lah yang mengemudikan mobil tersebut hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya tersebut meninggal. Hari demi hari pun berlalu yang mana Lee harus menjalani hidupnya bersama putri yang sangat ia sayangi. Happy birthday to you. Kemudian scene beralih di mana Wingxi yang saat ini telah dewasa, di mana ia sedang merayakan hari ulang tahunnya bersama ayahnya tersebut, yang kemudian datanglah seorang lelaki yang tak lain adalah pacarnya. Di sana pun Wingxi mengatakan kepada ayahnya kalau saat ini dirinya sedang hamil di luar nikah bersama pacarnya tersebut, hingga akhirnya Lee memutuskan untuk menggugurkan kandungan yang dialami putrinya itu. Esok harinya setelah kejadian tersebut yang tepatnya di kota Pattaya, Thailand, Wingxi berjalan kaki menuju rumah kosannya yang kebetulan untuk sekarang ini ia melanjutkan sekolahnya di daerah kota tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, Wingxi menikmati pemandangan di sekitar yang kemudian Wingxi diculik oleh seorang tak dikenal. Beralih kepada Lee yang sedang berada di rumahnya, mendapat telepon dari rekan putrinya yang bernama Jenny. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini Wingxi tidak kunjung sampai di rumahnya itu, yang kemudian Lee memutuskan untuk menyusul putrinya tersebut ke Thailand. Singkat cerita, Lee yang sudah tiba di Thailand, ia pun langsung menemui Jenny di sebuah tempat di mana Wingxi tinggal di sana. Di tempat tersebut, Lee mencari sebuah petunjuk yang mungkin saja bisa membantunya. Namun Lee pada saat itu tidak menemukan petunjuk apapun. Singkat cerita, Lee yang mulai cemas akan putrinya tersebut, ia pun melaporkan kejadian itu kepada kepolisian di sana. Terlihat seorang polisi bernama Kit berusaha mengumpulkan beberapa informasi darinya, di mana Kit sendiri akan membantu Lee untuk mencari putrinya yang hilang. Di sana pun Kit juga akan dibantu oleh seorang temannya yang bernama Tak. Esok harinya, Kit memulai tugasnya dengan memeriksa CCTV di beberapa toko, yang pada akhirnya dalam rekaman yang ia temui, Wingxi pernah dibuntuti oleh seseorang tak dikenal. Dalam misi pencarian putrinya tersebut, Lee tak sengaja melihat seorang pria yang pernah membuntuti putrinya itu. Orang tersebut tampaknya sedang menuju ke sebuah kafe, yang kemudian Lee menemui orang itu, yang kemudian inilah yang terjadi. Woi! Dalam aksi pelariannya, ia berhasil ditangkap oleh Kit, yang kemudian ia diinterogasi oleh beberapa polisi di sana. Dalam pengakuan orang tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengambil beberapa gambar dari putrinya itu. Terlihat dengan pengakuan orang tersebut, Lee merasa dipermainkan dan ia pun memukulnya saat itu juga.
Kemudian kita dialihkan dengan seorang wali kota yang sedang berbincang dengan asistennya yang bernama Cheng, di mana pada saat itu Pak Wali Kota sedang bersiap untuk melakukan jumpa pers bersama beberapa wartawan. Di saat itu juga sebelum jumpa pers dimulai, ia pun terkena serangan jantung yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Dengan penyakit jantung yang ia alami, Pak Wali Kota pun tidak akan hidup lama lagi. Dengan kejadian tersebut, ia harus melakukan transplantasi dengan jantung yang baru. Di tempat berbeda, Cheng yang mengetahui kondisi wali kota, ia pun menghubungi seseorang untuk memesan sebuah jantung. Hingga akhirnya Cheng melakukan pertemuan dengan penjual organ tubuh tersebut. Dia bernama Sacha. Sacha sendiri adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam menjalankan bisnisnya sebagai penjual organ tubuh manusia. Di tempat berbeda, Lee mendapat informasi bahwa seseorang gadis remaja telah tewas dibunuh oleh seseorang. Lee yang merasa bahwa gadis tersebut adalah putri kesayangannya, ia pun langsung memeriksa jasad itu. Beruntung saja jasad itu bukan putrinya yang selama ini ia cari. Terlihat di sana pun Lee meminta bantuan awak media untuk memberikan informasi putrinya yang telah menghilang, dengan harapan seseorang bisa memberitahukan keberadaan putrinya tersebut. Malam harinya, Lee dengan tanpa lelah sedikit pun ia terus mencari keberadaan putrinya tersebut, hingga akhirnya seorang wanita kupu-kupu malam memberitahukan beberapa informasi keberadaan putrinya itu. Wanita tersebut mengatakan kalau Wingxi diculik oleh seseorang tak dikenal di pinggir pantai, yang mana ia sendiri melihat kejadian tersebut di saat bersama Chung. Perlu kalian ketahui bahwa Chung sendiri adalah rekan Kit sebagai anggota polisi, dan ia pun terlibat dalam kasus penculikan anaknya itu. Esok harinya Lee menemui Chung di sebuah tempat di mana Lee sendiri meminta tumpangan kepadanya. Di sana pun Lee meminta untuk mengantarnya ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat tragedi hilangnya Wingxi. Setelah sampai di sana, Lee bertanya kepada Chung apakah dirinya kenal dengan tempat ini. Terlihat Chung berpura-pura tidak tahu apa-apa, yang kemudian Lee menghajarnya saat itu juga. Di sisi berbeda, Kit mendapat kiriman video dari seorang tak dikenal yang berisi rekaman penculikan atas Wingxi. Dengan adanya hal tersebut, Kit meminta rekannya untuk melacak lokasi dari mana rekaman tersebut berasal. Singkat cerita, Kit yang ditemani Tak pergi ke lokasi tersebut, di mana maksud mereka ingin mencari seseorang yang telah mengirim video itu, dan tibalah di sebuah tempat di mana orang yang ia cari berada di sana. Di saat ia ingin menemui orang itu, tiba-tiba seorang anak buah Sacha menyerangnya, yang mana Sacha sendiri sudah terlebih dahulu tiba di tempat itu, yang kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka. Terlihat di saat Sacha hampir terjun bebas, Tak berhasil menyelamatkan dengan tujuan ingin menangkap Sacha hidup-hidup. Namun pada akhirnya Sacha melakukan perlawanan dengan menyendera beberapa anak kecil dan melemparnya dari atas gedung tersebut. Sontak saja Tak bergegas untuk menyelamatkan mereka, yang mana pada saat itu Tak harus tewas dengan sebuah tendangan yang Sacha lancarkan. Setelah kejadian yang cukup mengharukan, kita beralih kepada Lee yang sedang menginterogasi Chung yang telah tak berdaya. Di sana Chung tidak memberi sedikit pun informasi kepada Lee, hingga akhirnya Lee terpaksa untuk melakukan hal seperti yang kita lihat saat ini.
Dengan aksi nekatnya itu, Chung terpaksa membuka suara dengan mengatakan kalau Wingxi sedang disekap di sebuah gubuk, yang kemudian ia pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di tempat tujuan mereka, Chung pun tewas akibat penyiksaan yang Lee lakukan, yang kemudian Lee memasuki gubuk tersebut dengan seorang diri. Di sana Lee menemukan sebuah gelang milik putrinya tersebut, namun tidak dengan Wingxi yang sebelumnya telah dibawa oleh Cheng untuk diserahkan kepada Sacha. Singkat cerita, malam pun tiba. Lee yang berhasil membawa sebuah handphone milik Chung, ia pun mencari informasi tentang keberadaan putrinya tersebut dengan sebuah bantuan dari seorang wanita. Di sana Lee mencari sebuah kontak telepon dengan seorang berlatar belakang sebagai penjual organ tubuh manusia. Hingga akhirnya ia pun menemukan titik terang dengan menemukan sebuah kontak telepon bernama Sacha. Dengan terkumpulnya beberapa informasi tersebut, ia pun bergegas menemui Sacha di tempat kediamannya itu. Di sisi berbeda, Kid yang ingin menyerbu tempat tersebut untuk membunuh Sacha, ia pun terpaksa harus mengurungkan niatnya itu karena saat ini Lee juga ada di sana. Perlu kalian ketahui bahwa rencana penyerbuan tersebut adalah perintah dari atasannya yang kita sebut saja dengan nama Fang, yang sekaligus mertua dari Kid sendiri. Saya perjelas lagi bahwa Fang adalah anak buah dari Cheng dan dia berniat ingin membunuh Sacha sekaligus membunuh Lee di sana dengan maksud agar mengakhiri kasus tersebut demi nama baik wali kota. Lanjut, meskipun atas nama wali kota, Kid yang tidak setuju dengan rencana mertuanya itu, akhirnya ia memutuskan untuk membantu Lee dengan seorang diri. Kembali kepada Lee yang ingin membunuh Sacha, ia pun harus melawan semua anak buahnya dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sampai di sini, Lee kewalahan melawan mereka sehingga ia pun diseret dengan sebuah besi tajam tepat di kaki kanannya. Tak lama kemudian Kid datang untuk membantu Lee yang sudah dalam keadaan sekarat dan pertarungan pun kembali terjadi. Di tengah pertarungan tersebut, polisi pun datang dan langsung memberondong mereka semua. Dalam kejadian tersebut, Kid dan Lee pergi ke sebuah ruangan di mana beberapa korban dari kejahatan Sacha disimpan di tempat tersebut. Sehingga akhirnya Lee menemukan Wingxi telah tewas di sana. Di sisi berbeda, Kid yang mendapat serangan dari Sacha yang mengakibatkan dirinya hampir tewas di tangannya. Namun beruntung Lee masih bisa membantunya yang kemudian ia berhasil membunuh Sacha saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Fang berniat ingin membunuh Lee. Namun dengan bujukan dari seorang Kid, ia pun mengurungkan niatnya sekaligus memberitahukan bahwa istri dari seorang Kid telah disendera oleh Cheng. Lee yang melihat hal tersebut, ia berniat ingin membantu Kid untuk membebaskan istrinya itu. Tak berselang lama, Kid bersama Lee ingin menemui Cheng di kediamannya, di mana pada saat ini Lee malah memborgol Kid untuk tetap berada di sana. Dengan maksud Lee sendirilah yang akan mengakhiri semua masalah mereka.
Terlihat Lee berhasil memasuki ruangan tersebut yang kemudian bertemu dengan wali kota yang sedang menggunakan jantung milik putrinya tersebut. Di saat ia merindukan putrinya, ia pun mendengarkan detak jantung wali kota itu yang kemudian Cheng menemui Lee di sana. Seketika itu Lee berniat membalaskan dendam atas kematian putrinya hingga pada akhirnya Cheng pun tewas seketika dengan sebuah peluru di kepalanya. Di sana pun Lee membiarkan wali kota tetap hidup karena dalam tubuhnya terdapat jantung putri kesayangannya yang masih berdetak. Dalam adegan mengharukan ini, Lee yang teringat dengan putrinya tersebut, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Kemudian di akhir film ini kita diperlihatkan dengan kelahiran seorang anak pertama dari seorang kid yang lahir dalam keadaan selamat. Dan film pun film diawali di sebuah rumah sakit Hong Kong yang mana di sana ada seorang yang bernama Pahung. Ia sendiri adalah bos dari sebuah bisnis gelap yaitu penjual manusia. Di saat itu Pahung memerintahkan anak buahnya untuk menculik seseorang yang sedang hamil. Tujuannya tersebut adalah untuk mengambil organ dalamnya lalu dijual di pasar gelap. Di tempat berbeda, beberapa polisi sedang rapat untuk menyelidiki hilangnya beberapa orang Hong Kong secara mendadak dengan bukti 2 orang wanita yang tewas dengan bekas bedah di tubuhnya. Polisi pun mengira bahwa ada segelintir orang yang telah menjalankan bisnis tersebut yang bekerja sama dengan organisasi penyelundupan internasional. Kemudian beralih ke sebuah tempat hiburan anak di Thailand di mana seseorang yang bernama Cacai sedang bermain dengan putri kesayangannya yang bernama Sa. Di sana pun mereka terlihat gembira, namun pada akhirnya Sa mengeluarkan darah melalui hidungnya. Hal itu membuat Chai bergegas membawanya ke rumah sakit dan disitulah ternyata Sa sendiri mengidap penyakit leukemia. Dengan penyakit tersebut, Sa membutuhkan pendonor sumsum tulang belakang yang mana hal tersebut adalah jalan satu-satunya agar ia tetap hidup. Terlihat Chai bertanya kepada dokter yang menanganinya apakah sudah menemukan pendonor yang cocok untuk putrinya tersebut. Dokter itu pun mengatakan kalau dirinya sudah menemukan pendonor itu. Namun pihak rumah sakit harus merahasiakan orang tersebut dan mendengar hal itu Chai mencari tahu data diri orang tersebut di sebuah ruangan dan ia pun ingin berusaha menghubungi orang tersebut. Kemudian scene beralih ke sebuah penjara yang mana Chai sendiri bekerja di sana sebagai sipir tahanan. Di sana pun ia bertemu dengan seorang tahanan baru yang bernama Kid. Kid sendiri ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba yang ia lakukan. Terlihat Kid mengelak atas perbuatannya tersebut dan berusaha keluar dari penjara itu dengan bela diri yang Chai miliki. Pertarungan pun terjadi. Dengan bela diri Muay Thai yang ia miliki, akhirnya Chai bisa mengalahkannya. Kemudian Kid langsung dijebloskan ke penjara bersama semua tahanan di sana. Terlihat Kid sendiri berusaha meminta tolong agar ia bisa dibebaskan karena dirinya adalah seorang polisi. Chai yang melihatnya tidak mengerti apa yang ia katakan karena Kid sendiri menggunakan bahasa Hong Kong. Kemudian kita dialihkan 5 hari sebelum Kid di penjara, di mana ia sendiri sedang berada di ruangan rehabilitas narkoba di Hong Kong. Ternyata Kid sendiri adalah polisi Hong Kong yang merahasiakan identitasnya. Ia menjadi pengguna narkoba karena itulah satu-satunya cara agar bisa menangkap dan bergabung dengan organisasi penjual organ tubuh manusia yang dijual ke Thailand. Di rumahnya sendiri, Kid dimarahi oleh pamannya yang juga seorang polisi. Ia sendiri bernama Chen. Ia memarahinya karena Kid sendiri sudah kecanduan narkoba, namun hal tersebut adalah cara satu-satunya. Akhirnya Chen mengabaikan perbuatannya tersebut. Kemudian scene beralih di mana Pahung sedang menjalani terapi, yang ternyata Hung sendiri memiliki penyakit jantung yang harus diganti dengan jantung yang baru.
Dengan golongan darah dan jenis jantung yang langka, akhirnya ia sendiri memutuskan untuk mengambil jantung adiknya tersebut. Kemudian Hung memerintahkan anak buahnya untuk menculik adiknya tersebut yang bernama Biu. Di tempat berbeda, Kit yang berhasil menyusup organisasi tersebut, ia pun mendapat tugas untuk menculik pasangan suami istri dengan senjata yang telah mereka siapkan. Kemudian Kit melaporkan hal tersebut kepada Chen yang kebetulan sedang berada di kantornya. Lalu Chen menyusun rencana untuk menangkap penjahat tersebut dengan informasi yang diberikan oleh Kit. Setelah itu tibalah Kit dan yang lainnya di sebuah bandara, yang mana hal tersebut adalah aksi penculikan yang telah mereka rencanakan. Target mereka adalah sepasang suami istri, yang mana lelaki tersebut adalah adik dari seorang pahung sendiri. Terlihat Chen dan anak buahnya juga telah tiba di bandara. Dengan informasi yang Kit berikan, ia pun menuju ke lokasi tersebut. Setelah itu aksi penculikan pun dimulai, di mana Kit dan rekannya mendatangi Biu dan istrinya. Terlihat sempat terjadi keributan kecil di sana, namun pada akhirnya istrinya pun menembakkan salah satu anggota penculik tersebut, yang membuat baku tembak antara polisi dan penculik terjadi di sana. Setelah kejadian tersebut, Biu yang terkena tembakan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sana pun Chen mendapatkan telepon dari anak buah Hung bahwa Kit sekaligus keponakannya telah terungkap identitasnya sebagai polisi. Mereka pun meminta agar menukarnya dengan Biu dengan jaminan nyawa Kit masih bisa terselamatkan. Kemudian adegan kembali bertempat di penjara, di mana Chai sedang berusaha menghubungi pendonor agar putrinya bisa terselamatkan, dan hal itu membuahkan hasil. Namun karena Chai tidak mengerti dengan bahasa orang tersebut, ia meminta bantuan dari Kit untuk menerjemahkan bahasa itu. Dan Kit pun mengatakan kepada Chai bahwa handphone yang ia hubungi adalah handphone hasil temuan seorang nelayan, dan ia pun terlihat lemas setelah mendengar hal itu. Kembali ke Hong Kong, di mana Chai sedang berada di rumah sakit, terlihat ia pun bersama Pahung di sana. Di saat itu juga Chen mendapat ancaman dari Pahung bahwa nyawa Kit dalam bahaya dan hanya Hung lah yang bisa menyelamatkan ponakannya tersebut. Lalu Pahung meminta agar Kit bisa ditukarkan dengan Biu sebagai jaminannya. Kemudian di penjara, Kit terlihat melukai dirinya untuk melabui polisi. Dengan hal tersebut akhirnya Kit bisa keluar dari ruangan itu. Kemudian kepala penjara di sana yang bernama Kuo Zet Chun, yang kita sebut saja Master Chun, memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan kembali tahanan gelap mereka. Dengan bersusah payah ingin berkomunikasi dengan pamannya, akhirnya Kit bisa menghubungi Chen. Namun dengan perkelahiannya dengan Chai, ia pun gagal untuk berkomunikasi dengan pamannya tersebut. Chan yang sempat mengangkat telepon tersebut akhirnya menyuruh bawahannya untuk menjaga Biu, dan ia pun berniat ingin menyusul Kit ke lokasi sinyal yang akan dilacak di Thailand. Setelah ia menemukan titik terang, ia pun menemui sipir tersebut yang juga teman Chai, yang kemudian ia menyuapnya dengan tujuan untuk bertemu dengan Kit di penjara itu.
Mereka pun dipertemukan di sebuah ruangan. Chan berkata kepada Kid bahwa dirinya berjanji akan membebaskannya. Beralih kepada anak buah Chan yang sedang menjaga Biu, terlihat mereka sedang mendapat serangan dari seorang yang bernama Mojai. Mojai sendiri adalah anak buah suruhan Pahung dan ia pun sangat mahir bela diri. Terlihat ia pun menghabisi semua polisi di sana dan membawa Biu kepada Pahung. Dengan keadaan yang sekarat, salah satu polisi di sana memberitahukan kepada Chen bahwa Biu diculik oleh anak buah Pahung. Kemudian setelah Chen ingin pergi dari penjara tersebut, tiba-tiba Master Chun berada di sana sehingga ia pun mengetahui apa yang mereka berempat lakukan. Kemudian Master Chun menghukum Chen dengan seperti apa yang telah kita lihat saat ini. Karena Chai dan rekannya telah mengkhianati Master Chun, kemudian ia menyuruh mereka berdua untuk menyiksa Chen dengan imbalan seorang gadis kecil tetap akan hidup dan tidak akan dijual kepada orang lain. Karena gadis tersebut juga salah satu pendonor yang cocok untuk putrinya. Mendengar hal tersebut, rekan Chai bergegas melakukannya karena ia sendiri sudah menganggap Sa sebagai anaknya sendiri. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba Pahung sudah berada di sana dan ia pun juga melihat kondisi Chen yang sangat memprihatinkan. Pahung yang menginginkan agar mereka berdua tidak mati sia-sia, ia pun menyuruh Master Chun untuk mengambil organ dalam mereka di sebuah tempat dan memberikannya kepada Master Chun secara gratis. Merasa hal tersebut sangat menguntungkan baginya, akhirnya ia menyuruh Chai dan rekannya untuk membawa mereka ke tempat pembedahan manusia. Kemudian tibalah mereka di tempat tersebut, di mana tempat itu adalah tempat persembunyian milik Master Chan. Di tempat itulah semua korban penculikan dibunuh dan diambil organ dalamnya. Setelah itu, terlihat Chen yang berusaha ingin keluar dari tempat tersebut berhasil ia lakukan dan pertarungan pun terjadi di antara mereka dan penjaga tempat itu. Di saat Chen dan Kid berjuang untuk kabur, tampaknya Chai dan rekannya mengurungkan niatnya untuk kembali ke markas mereka. Ia pun lebih memilih untuk menolong mereka berdua. Kemudian Kid dan Chen dan rekannya Chai berhasil kabur dari tempat itu, namun tidak dengan Chai karena setelah pertarungan tersebut dirinya tak sadarkan diri. Chai pun berhasil ditangkap oleh Master Chun. Pada saat itu juga ia pun membunuh gadis yang bisa menyelamatkan putrinya tersebut. Kembali kepada Kid yang berhasil lolos dari mereka, ia pun pergi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kepada Chen dan rekannya Chai. Di tempat berbeda, tampaknya Sa yang masih berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan orang yang menurutnya bisa menyelamatkan nyawanya. Ia pun mendapatkan kegembiraan setelah mendapati foto seseorang yang bisa menyelamatkannya. Foto tersebut dikirim oleh nelayan yang menemukan ponsel itu. Setelah itu, Sa mencoba untuk menghubungi ayahnya yang ternyata ponsel milik Chai berada di tangan Kid. Ternyata Kid berada di rumah sakit yang sama dan ia pun mengetahui kalau Sa sedang mencari dirinya sebagai pendonor baginya. Di saat Kid berada di luar, ia pun merasa iba dengan kondisi Chai dan ia pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Kemudian di saat operasi transplantasi jantung akan dilakukan oleh Pahung, Kid ternyata sudah tiba di sana. Terlihat ia pun keluar dari lift untuk menemui Pahung, namun Mojai yang juga berada di sana menghalangi perjalanannya dan disinilah pertarungan pun terjadi. Dengan kehebatan bela diri yang Kid miliki, akhirnya ia berhasil membunuh Mojai.
Setelah itu ia memasuki ruangan di mana Pahung juga berada di sana. Di tempat lain, Master Chun yang ingin pergi meninggalkan Chai, ia pun mendapati telepon dari Pahung yang sudah disendera oleh Kid. Pahung pun menyuruhnya agar membawa Chai ke tempat itu sebagai jaminan keselamatan nyawanya. Tak berselang lama, Master Chun sudah tiba di tempat tersebut bersama Chai. Dengan trik yang Kid rencanakan, ia pun memadamkan lampu di ruangan tersebut dan melancarkan aksinya untuk melumpuhkan satu persatu anak buah dari Master Chun. Dalam keadaan gelap mereka berdua bersembunyi, dan di saat itu juga Kid mengatakan kalau dirinya lah yang selama ini ia cari untuk menyelamatkan putrinya. Kemudian setelah lampu di ruangan tersebut berhasil dihidupkan, Kid dan Chai kembali bertarung untuk mengalahkan anak buah Master Chun. Melihat hal itu, Master Chun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk bertarung melawan mereka berdua. Dan disinilah pertarungan sengit pun terjadi. Di saat Chai mengulurkan rantai untuk menyelamatkan Kid, Master Chun mendahuluinya. Dan sebagai gantinya, Kid pun meraih dasi milik Master Chun yang sekaligus membuatnya tewas tercekik. Dan seperti yang kita lihat, Chai berhasil menyelamatkan Kid. Sementara itu, Pahung sendiri terbaring lemas dan tewas di sana akibat serangan jantung yang ia rasakan. Dan film pun tamat. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan sosok pria misterius yang membantai beberapa pasukan di sebuah gedung rumah sakit tak berpenghuni. Hingga tak lama berselang beberapa pasukan tambahan pun diterjunkan untuk menangkap sosok pria misterius tersebut. Setelah itu pria misterius ini berhasil ditangkap tanpa ada perlawanan kepada mereka. Selang beberapa hari, pemimpin pasukan yang bernama Russell membawa orang misterius tersebut ke sebuah ruangan interogasi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh belasan pasukan terbaiknya. Orang ini mengaku bahwa ia bernama John, dan pada saat itu juga ia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya pada saat berada di gedung rumah sakit. Beberapa bulan yang lalu, John mendapatkan informasi mengenai tawaran pekerjaan untuk menjadi satpam di rumah sakit tersebut. Karena butuh makan dan tempat tinggal, John akhirnya tertarik dan mendatanginya. Bermodalkan sebuah pengalaman bertarung, John disambut baik oleh seseorang yang telah menawarkan pekerjaan tersebut. Ia sendiri bernama Tuan Nam. Dan di saat inilah kita mengetahui bahwa nama asli John adalah Anne.
Sebagai pendatang baru, Anne diajak untuk berkeliling dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dewitt. Anne akhirnya sedikit bercerita mengenai kisah masa lalunya ketika ia menjadi seorang anggota gangster kelas kakap yang telah membunuh beberapa musuhnya. Namun pada akhirnya Anne memutuskan untuk keluar dari dunia pergangsteran. Hal itu karena ia tidak dapat mengendalikan dirinya ketika bertarung. Maka jalan keluarnya adalah Anne harus pensiun dan memulai hidup yang baru. Di awal pekerjaannya, Anne bertemu dengan penghuni lainnya, yaitu Janet dan anaknya Benison. Hi Janet. Benison. Di waktu makan malam telah tiba, Anne bertemu dengan Tuan Nam. Mereka pun membahas sebuah kasus yang sering terjadi di tempat itu, di mana setiap malam anak-anak di sana menghilang tanpa jejak. Untuk mengakhiri semua ini, Tuan Nam harus mencari seorang satpam penjaga malam agar menjaga semua penghuni di sana. Singkat cerita, pada tengah malam, Anne memulai untuk berpatroli dan tiba-tiba ia mendengar suara entah dari mana asalnya. Suara tersebut mengatakan bahwa Anne akan melalui kehidupan yang rumit karena dahulu ia telah membunuh musuh-musuhnya tanpa belas kasihan. Beruntung saja, itu hanyalah sebuah mimpi. Dan ketika ia keluar, Anne melihat seorang wanita menangis karena telah kehilangan anaknya. Entah bagaimana pada saat kejadian, Anne sebagai satpam tidak bangun ketika kejadian berlangsung. Setelah itu Janet meminta Anne untuk datang menemuinya. Mereka pun berbincang di mana Anne sedikit mendapatkan informasi bahwa ketua penculik anak tersebut bernama Mephisto. Mephisto sendiri adalah ketua dari 4 pendekar penunggang kuda yang berniat ingin mengakhiri peradaban, dan dengan menculik anak-anak, Mephisto akan melakukan ritual dengan menjadikan anak-anak tersebut sebagai tumbal. Ketika Russell mendengar nama Mephisto, ia tampak terkejut, dan meskipun hal ini berkaitan, Russell malah menghiraukannya. Anne juga mengatakan bahwa belasan anak buahnya berhasil dibunuh oleh 4 anak buah Mephisto. Pada saat itu Anne juga mengakui jika dirinya telah membunuh ke-4 pendekar tersebut, kecuali Mephisto yang mungkin masih hidup sampai saat ini. Beralih kepada cerita Anne di mana ia kembali mendengar bisikan aneh yang menunjukkan sebuah jalan menuju ruangan bawah tanah. Akan tetapi Anne tidak berani memasuki ruangan tersebut. Ketika ia kembali, Anne melihat 2 orang misterius yang membawa seorang anak. Sontak saja Anne sebagai satpam harus membebaskan anak tersebut dengan cara apapun. Namun sayangnya Anne mengalami kekalahan yang mengakibatkan dirinya terluka parah. Setelah itu, anak tersebut dibawa ke hadapan bos mereka yang tak lain adalah Mephisto. Usut punya usut, Mephisto dan anak buahnya adalah sosok manusia pemuja setan yang bertujuan ingin mengakhiri zaman menggunakan tumbal anak-anak. Di sisi berbeda, Anne mendapatkan perawatan dari Tuan Nam dan juga Janet. Tampaknya Anne tidak mungkin untuk diselamatkan karena luka tusukan yang mengenai perutnya. Akan tetapi Tuan Nam mencoba dengan cara lain, yakni melakukan ritual dengan Raja Iblis yang bernama Hanuman. Meskipun Anne dapat diselamatkan, nyatanya jiwa Anne telah diambil oleh Hanuman. Setelah itu Anne teringat akan masa lalunya ketika ia berniat ingin keluar dari dunia pergangsteran. Namun bosnya tidak mengizinkannya. Tak punya pilihan lain, Anne harus bertarung mati-matian melawan bos dan anak buahnya agar dapat hidup seperti yang telah ia inginkan selama ini.
Kembali kepada Anne yang saat ini bersama dengan Tuan Nam. Pada saat itu Tuan Nam mengatakan bahwa jiwa Anne sedang dikuasai oleh Hanuman yang telah menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Anne yang kebetulan sedang melaksanakan patroli. Ia kemudian bertemu dengan beberapa anak buah Mephisto yang ingin menculik anak-anak. Tampaknya mereka menggunakan gas bius untuk memperlancar rencana mereka. Meskipun awalnya Anne berhasil dikalahkan, ia pun bangkit berkat pertolongan dari Hanuman yang telah menyatu dengan jiwanya, sehingga Anne dapat mengalahkan orang tersebut meskipun salah satu dari mereka berhasil kabur membawa Benison. Mendengar cerita ini, Russell mengira jika Anne telah menjadi tumbal akibat ritual yang telah dilakukan oleh Tuan Nam. Ia pun mengira bahwa hal tersebut adalah sebuah kutukan. Kembali ke gedung rumah sakit, Janet akhirnya menyadari jika Benison telah menghilang. Ia pun menangis menerima kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Tak dapat berbuat apa-apa, Anne hanya bisa menyesal dan merasakan jiwanya telah terikat dengan Hanuman. Beberapa hari kemudian, Mephisto yang masih membutuhkan satu anak lagi agar dapat menjalankan ritualnya, ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali beraksi. Namun dengan sangat percaya diri, Anne kembali muncul secara tiba-tiba dan membunuh mereka satu persatu. Beruntung saja satu orang anak buah Mephisto berhasil kabur dan melaporkan bahwa seseorang yang bernama Anne telah membuat rencana mereka gagal karena Anne sendiri telah dibantu oleh sang Raja Iblis, yaitu Hanuman. Mengetahui hal tersebut, Mephisto membuat rencana untuk membunuh Anne. Di sisi berbeda, Anne pun merasakan jika anak-anak yang telah menghilang beberapa hari yang lalu masih dalam keadaan hidup. Ia pun percaya Mephisto akan segera melakukan ritualnya di balik gerbang ruangan bawah tanah. Untuk mengakhiri semua ini hanya ada satu cara, yaitu Anne harus merelakan jiwanya kepada Hanuman demi menyelamatkan anak-anak. Tampaknya Anne harus melakukan hal itu demi menolong anak-anak tersebut. Ia pun memerintahkan seluruh warga agar tidak keluar dan mengunci kamar mereka. Setelah itu, Anne memulai aksinya tersebut dengan memadamkan listrik. Dengan cara itulah, Mephisto akan terpancing keluar karena untuk melaksanakan ritualnya, Mephisto sangat membutuhkan listrik. Tak mau dipermainkan, Mephisto memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Anne, termasuk juga sang pembunuh paling kejam yang bernama Samael. Ketika itu, Anne berhasil membunuh beberapa anak buah Mephisto, namun tidak dengan Samael yang berhasil melumpuhkan Anne berkat ilmu bela dirinya. Merasa Anne butuh pertolongan, semua warga pun terpaksa keluar dari tempat masing-masing, sehingga Samael harus melarikan diri untuk menyembunyikan identitas aslinya. Tak berdaya menghadapi Mephisto dan anak buahnya, Anne memutuskan untuk menyerahkan seluruh jiwanya kepada Hanuman. Hingga pada akhirnya, ia mendapatkan tongkat Hanuman untuk menyelesaikan tujuannya tersebut. Dengan adanya tongkat tersebut, Anne memberanikan diri untuk memasuki ruangan bawah tanah tersembunyi yang dipercaya menjadi tempat persembunyian Mephisto. Namun tak semudah itu, Anne harus melawan Samael sebelum menyelamatkan anak-anak. Setelah berhasil mengalahkan Samael, ia pun dapat menyelamatkan anak-anak yang telah diculik oleh Mephisto.
Beralih kepada Russell, ia tampak sangat marah ketika Anne menuduhnya sebagai Mephisto. Meskipun Russell berusaha mengelak, Anne tetap yakin bahwa ia adalah Mephisto yang dulu melarikan diri setelah gagal mencapai tujuannya. Tak dapat melakukan apa-apa, Russell kemudian berusaha untuk kabur. Akan tetapi dengan cepat Anne menghampiri Russell dan ia pun dapat membunuhnya. Di akhir film ini, terlihat semua warga berterima kasih kepada Anne dan memohon agar dirinya tetap tinggal bersama mereka. Namun Anne tidak bisa melakukan hal tersebut, di mana ia harus pergi entah ke mana tujuannya.